Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Bank Dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Beberapa bulan belakangan ini hampir setiap hari kita mendengar kata resesi. Berawal dari sambutan oleh Presiden, kemudian Menteri Keuangan, dan muncullah pemberitaan-pemberitaan mengenai resesi di berbagai media. Sudah ada puluhan video dan mungkin ratusan artikel yang membahas mengenai masalah resesi ini. Dan sekarang kita sudah memasuki tahun 2023, tahun yang diprediksi akan gelap atau menyeramkan. Bahkan beberapa negara di dunia sudah banyak yang mengalami resesi dari tahun 2022 kemarin. Dan IMF mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sedang menurun. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita akan mulai dulu dengan membahas apa sih sebenarnya resesi itu. Jadi, resesi adalah sebuah kondisi di mana perekonomian suatu negara ini sedang memburuk pada periode tertentu. Sederhananya, aktivitas ekonomi akan mengalami penurunan yang signifikan. Dan jangka waktu penurunannya itu bisa lama, dari hitungan bulan sampai ke tahunan. Resesi bisa terjadi karena banyak faktor, seperti krisis keuangan, peristiwa dunia, inflasi, atau tren kenaikan harga dari waktu ke waktu. Sebenarnya resesi bukan hanya kali ini aja terjadi, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Contohnya adalah di masa-masa pandemi COVID-19 kemarin, hampir semua negara mengalami yang namanya resesi. Di Indonesia sendiri terjadi penurunan PDB pada kuartal 1, 2, 3 di tahun 2020. Nah, hal itu menandakan bahwa jelas Indonesia mengalami resesi. Kenapa PDB bisa mengalami penurunan? Itu karena pada saat pandemi banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang dibatasi. Konsumsi masyarakat menurun, pendapatan sebagian besar masyarakat juga menurun, dan sektor-sektor real juga banyak yang terpaksa tidak berjalan. Maka akibatnya produk domestik bruto juga mengalami penurunan. Kondisi seperti itulah yang bisa kita sebut sebagai resesi apabila penurunan itu terjadi pada 2 kuartal berturut-turut. Dan sekarang perekonomian dunia sedang mengalami guncangan. Ekonomi dunia melambat. IMF dan Bank Dunia menyampaikan bahwa akan ada 60 negara yang ambruk ekonominya, dan sekarang sudah ada beberapa negara yang benar-benar mengalaminya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga mengalami resesi? Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menegaskan, potensi Indonesia mengalami resesi relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan Bapak Khatib Basri, seorang ekonom dan Menteri Keuangan tahun 2013 sampai 2014, yakin bahwa Indonesia tidak masuk ke dalam jurang resesi, tetapi akan mengalami perlambatan ekonomi. Bagaimanapun juga, perekonomian global pasti akan memberi pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Jadi apapun yang terjadi pada perekonomian global, pasti akan memberi dampak bagi perekonomian Indonesia. Dan yang perlu kita tahu adalah seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar dampak yang akan dirasakan. Kita bisa lihat bagaimana pengaruh ekonomi global pada komponen-komponen penyusun PDB. Di beberapa negara seperti Korea, Cina, Jepang, Singapura itu sangat bergantung pada ekspor impor. Sedangkan Indonesia, share dari ekspor terhadap GDP hanya sekitar 25%. Komponen penyusun GDP terbesar di Indonesia masih dipegang oleh konsumsi rumah tangga. Sehingga pada saat ekonomi dunia sedang melemah, itu tidak memberi pengaruh yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Karena Indonesia sendiri tidak terlalu terintegrasi dengan ekonomi global. Keterkaitan antara Indonesia dengan ekonomi global itu relatif terbatas dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam hal konsumsi, sebagian besar konsumsi kita adalah hasil dari dalam negeri. Kebutuhan-kebutuhan pokok kita tersedia dari dalam negeri, ada di sekitar kita. Kita tidak mengimpornya dari negara lain. Saat terjadi kelangkaan gandum akibat dari perang Rusia dan Ukraina, beberapa negara bingung karena kurangnya pasokan mereka. Sedangkan kita di Indonesia, kita makan nasi. Gandum bukanlah kebutuhan pokok kita, bukan makanan pokok kita. Apalagi impor dari luar negeri. Jadi kita tidak ikut terpengaruh atas kelangkaan gandum yang terjadi. Kecuali perusahaan-perusahaan yang menggunakan gandum sebagai bahan baku produknya. Pasti mereka akan sangat merasakan bagaimana efek dari kelangkaan gandum itu. Tapi di Indonesia, itu bukanlah makanan pokok, bukan kebutuhan pokok. Sehingga masyarakat bisa mencari barang substitusi, mencari barang pengganti untuk produk tersebut. Jadi pada intinya, kebutuhan-kebutuhan kita ini bisa kita penuhi dengan hasil-hasil produksi dalam negeri. Jadi keadaan di luar itu tidak terlalu berpengaruh bagi kita di dalam negeri. Namun meskipun secara umum,
Melemahnya ekonomi global ini tidak terlalu memberi dampak yang besar bagi Indonesia, tapi dalam kegiatan ekspor mungkin saja akan ikut melemah. Saat perekonomian di negara-negara tujuan ekspor seperti Cina atau Amerika melambat, maka aktivitas ekspor ke sana juga pasti akan melambat. Juga bagi perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan bakunya dari negara lain, pasti akan sangat merasakan dampak dari kondisi perekonomian global saat ini. Lain halnya dengan usaha-usaha UMKM yang berbahan lokal dan tujuan-tujuan pemasarannya adalah dalam negeri, maka ketahanannya cukup kuat karena mereka tidak berinteraksi dengan luar negeri. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Hatip Basri, bahwa jika suatu negara sangat terintegrasi pada global, maka itu berarti efek yang terjadi pada global akan sangat berdampak bagi mereka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa potensi UMKM akan terkena dampak dari resesi global ini sangat kecil. Namun meskipun begitu kita tetap harus waspada, entah di 2023 ini atau tahun-tahun selanjutnya akan resesi atau tidak ada yang tahu. Prediksi adalah prediksi, bukan sebuah kepastian. Jadi selalu ada dua kemungkinan antara resesi atau tidak resesi. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menabung. Namun itu bukan berarti kita harus menahan semua konsumsi. Kalau kita menahan konsumsi, kita mengurangi konsumsi kita secara berlebihan, itu justru bisa mengakibatkan perputaran roda ekonomi akan melambat. Dalam ketidakpastian akan terjadinya resesi ini, kita tidak boleh panik atau bahkan ketakutan. Karena rasa takut itu nanti yang justru bisa mendatangkan resesi. Begini, saat masyarakat takut akan terjadinya resesi, mereka akan cenderung mengurangi konsumsinya dan menabung lebih banyak uangnya. Menabung memang bagus dan dianjurkan, tapi bukan berarti kita harus langsung mengurangi konsumsi kita. Saat kita tidak melakukan konsumsi, kita tidak bertransaksi, hal itu justru bisa memperlambat aktivitas ekonomi. Dan saat tingkat konsumsi menurun, pendapatan menurun, ditambah juga dengan ekspor yang menurun, maka hal itu bisa mengantar kita lebih cepat pada kondisi yang namanya resesi. Mengutip dari penjelasan Profesor Renal Kasali, bahwasanya dengan menahan uang, dengan tidak melakukan spending, itu akan mengganggu roda perekonomian. Kita tetap harus membuat roda perekonomian itu bergerak. Dengan cara yang paling bisa kita lakukan ya dengan konsumsi itu, karena hal itu yang membuat sektor real lebih kuat. Kemudian yang terakhir, mungkin resesi global atau krisis yang sedang terjadi ini bisa memberi dampak negatif, memberi dampak yang buruk bagi beberapa perusahaan. Tapi di sisi lain, pasti ada perusahaan yang diuntungkan dari terjadinya krisis ini. Misalnya saat resesi atau krisis yang sedang terjadi di masa-masa pandemi COVID-19 kemarin, di samping banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup atau gulung tikar, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang justru berkembang pesat, seperti perusahaan hand sanitizer, masker, vitamin, jasa online, dan alat-alat olahraga banyak diminati oleh masyarakat. Ada banyak permintaan dari masyarakat, sehingga perusahaan mereka mengalami perkembangan yang pesat. Begitupun dengan krisis-krisis di tahun-tahun sebelumnya, yang mana banyak melahirkan pengusaha-pengusaha sukses. Jadi sebenarnya resesi ini bukanlah semata-mata hanya ancaman, tetapi juga ada peluang-peluang bagi masyarakat. Yang pasti kita harus fokus untuk mempersiapkan diri sebisa kita, semampu kita, dan jangan panik, jangan takut. Ingat kata pepatah, do the best and let God do the rest. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, serahkan semuanya kepada Allah.